Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada minggu ini ya kita tetap belajar secara daring ya. Mata kuliah metodologi penelitian yang mana materinya itu mengenai proses penelitian kuantitatif ya. Tujuan kita setelah menyimak video ini ya, tentunya mahasiswa dapat mendeskripsikan proses penelitian kuantitatif ya. Silakan disimak videonya sampai selesai ya. Siapa tahu nanti skripsinya menggunakan metode penelitian ini. Oke, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah like, subscribe untuk my channel 83 ya. Kemudian silakan di-share juga videonya, siapa tahu video ini bermanfaat bagi teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Perbedaan metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif ya. Di sini kita bisa membedakan kedua metode ini dilihat dari prosesnya ya. Yang mana kalau proses penelitian ya yang menggunakan metode penelitian kuantitatif itu bersifat linier. Kemudian kalau yang kualitatif itu bersifat sirkuler. Nah, untuk yang kualitatif ya tidak perlu Ibu jelaskan kembali karena ini sudah dibahas pada metode penelitian 1 ya. Yang ingin Ibu bahas pada pertemuan kali ini mengenai metode penelitian kuantitatif yang bersifat linier. Yang bagaimana prosesnya bersifat linier ya. Oke, silakan disimak videonya, nanti ada penjelasannya secara lengkap. Oke, kita lanjutkan ya. Proses penelitian kuantitatif yang bagaimana? Yang pertama, yang perlu kita pahami ya, pada prinsipnya penelitian itu untuk menjawab masalah ya. Masalah itu apa ya? Jadi masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Dalam hal ini, masalah berarti penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Kemudian bisa teori dengan praktek, kemudian perencanaan dengan pelaksanaan ya yang tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian penelitian kuantitatif dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti ya. Jadi ada namanya preliminary study ya untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Jadi kalau dalam meneliti itu tidak sembarangan kita ya. Jadi ada observasinya ya, ada preliminary study-nya ya. Kemudian masalah harus digali melalui studi pendahuluan, melalui fakta-fakta yang empiris, yang fakta-fakta sesuai yang terjadi, benar-benar terjadi di lapangan ya, sesuai dengan observasi kita. Kemudian supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik, maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi ya. Jadi di sini memang dalam meneliti kita harus benar-benar banyak membaca ya. Selanjutnya, supaya masalah dapat dijawab dengan baik, maka masalah tersebut dirumuskan secara spesifik ya, dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Oke ya, silakan dipahami penjelasan ini ya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara ya atau berhipotesis? Bagaimana caranya ya? Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, peneliti harus membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir ya. Jadi di sini namanya kita harus berpikir kemudian mengemukakan sesuatu sesuai dengan teori yang telah kita baca. Jadi ada para ilmuwan atau para peneliti terdahulu yang telah mengungkapkan ya dalam bentuk penelitian mereka. Kemudian yang kedua, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan atau yang sesuai digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi hipotesis ya. Jadi kita harus selain teori ya, selain teori yang relevan, yang sesuai,
kita harus juga menemukan penelitian sebelumnya ya yang sesuai dengan teorinya ya, teori yang kita baca. Jadi ini harus kita lakukan, dua hal ini. Nah, langkah selanjutnya, jadi kalau jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris, artinya secara faktual, maka jawaban itu disebut hipotesis ya. Jadi jawaban yang harus dibuktikan bukan hanya pada teori atau pada penelitian yang relevan, tetapi harus dibuktikan secara penelitian yang berdasarkan fakta yang benar-benar kita lakukan ya, ini maksudnya. Oke, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana peneliti menguji hipotesis ya? Bagaimana caranya? Jadi peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Caranya bagaimana? Jadi ada dua cara, ada dua pertimbangan. Yang pertama pertimbangan ideal, yang bagaimana yang ideal? Peneliti mempertimbangkan tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki ya. Ini pertimbangan idealnya ya, pertimbangan yang ideal. Yang kedua itu pertimbangan praktis. Praktisnya yang bagaimana? Kita lihat dananya, kemudian kita lihat waktunya ya, waktu untuk penelitian kita, kemudian kita lihat kemudahan-kemudahan yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita pertimbangkan secara ideal dan praktis ya, langkah selanjutnya peneliti harus lakukan itu peneliti memilih metode ya. Nah, di sini metodenya apa? Jadi ada metode survei, kemudian ex post facto, kemudian ada eksperimen, ada evaluasi, ada action research, ada policy research. Jadi ada 1 metode, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tugasnya silakan berikan penjelasan mengenai 6 metode ini ya. Oke, Ibu ulangi, tugasnya silakan berikan penjelasan mengenai 6 metode ini. Dituliskan, kemudian dibuat pesan suara, oke, atau voice note ya. Oke, Ibu lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Oke, akan kita lanjutkan ya. Apa yang dilakukan peneliti setelah memilih metode penelitian? Ya, tadi metodenya ada 6 ya. Sudah Ibu berikan secara garis besar ya. Ada 6 metode penelitian kuantitatif ya. Oke, yang pertama peneliti menyusun instrumen penelitian. Perhatikan, yang pertama kali kita lakukan setelah kita memilih metode penelitian ya, peneliti menyusun instrumen penelitian. Instrumen itu ya digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket atau kuesioner ya, untuk pedoman wawancara atau observasi ya pada penelitian kita. Nah, selanjutnya, sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, di sini berarti kita harus menguasai cara menguji validitas dan reliabilitasnya. Silakan diingat kembali pada mata kuliah statistik 1. Oke, ya. Ini jadi ada hubungannya dengan mata kuliah statistik 1. Langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan ya, pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu yang berbentuk populasi maupun sampel. Jadi di mana kita menelitinya ya. Kalau sampel populasinya misalnya di sebuah sekolah atau sebuah tempat ya. Nah, kemudian kita menentukan sampelnya. Sampel yang diambil harus representatif atau mewakili populasi dengan teknik pengambilan sampel yang tepat. Jadi ada teknik pengambilan sampel yang tepat ya. Jadi ini juga dipelajari pada statistik 1 juga rasanya. Kemudian Metopen juga ada ya, metodologi penelitian 1 rasanya ada cara pengambilan sampel ya, tekniknya.
Selanjutnya, setelah kita menentukan sampel ya, kita menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian dengan teknik statistik tertentu. Nah, berhubungan lagi dengan statistik. Jadi kita menggunakan apa dalam analisis datanya? Bisa analisis varian, bisa analisis korelasi pakai produk momen ya, bisa analisis pengaruh itu menggunakan regresi ya. Jadi di sini, jadi kalau penelitian kuantitatif, analisis datanya menggunakan teknik statistik ya. Sampai dengan langkah akhir kita menjawab rumusan masalah. Oke, inilah yang perlu kita lakukan ya setelah memilih metode penelitian. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir ya. Jadi slide terakhir ini menjawab pada slide 2 ya. Mengapa proses penelitian kuantitatif itu bersifat linier? Setelah kita lihat pada slide sebelumnya yang telah Ibu jelaskan, yang dimana langkah-langkahnya itu jelas, mulai dari rumusan masalah, kemudian berteori, berhipotesis, kemudian mengumpulkan data, kemudian analisis datanya, sampai dengan membuat kesimpulan dan saran. Jadi inilah ya yang dinamakan proses penelitian kuantitatif itu bersifat linier. Oke, demikianlah penjelasan Ibu mengenai proses penelitian kuantitatif ya. Ibu harap dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan karena ini sangat berhubungan dengan skripsinya nanti. Kalau misalnya belum jelas, silakan diulangi kembali video penjelasan Ibu. Kemudian kalau misalnya belum jelas juga, silakan hubungi Ibu ya. Silakan kita komunikasi melalui WA ya, WA group atau japri ke Ibu boleh. Oke, demikianlah ya pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan di-share videonya ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.